Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, Bapak, keluarga besar Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo, sesepuh saya Bapak Haji Dr. Suparyo MAG, dan seluruh jamaah rahimakumullah dari Ortum, lembaga, dan juga AUM yang kemungkinan mengikuti melalui Zoom. Alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita. Masjid ini luar biasa. Kami telah memantau dari dimunculkan kemarin perkembangan masjid ini telah menghadirkan pernah menghadirkan ulama besar. Kegiatannya luar biasa. Yang hadir ketika belum ada COVID juga luar biasa. Masjidnya indah, tertib. Saya hadir walaupun saya belum pernah sekolah Bapak Ibu. Karena tingkat dasar saya di madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Ketika SMP atau SLTP saya berada di PGA Muhammadiyah. Dan SLTA-nya juga PGA Muhammadiyah. Barulah saya kuliah. Artinya tidak pernah lewati sekolahan gitu. Namun dari Purworejo saya mengejar menir rezeki sampai ke Temanggung dan hari ini ditimbali untuk ke Wonosobo. Saya bersyukur, terima kasih untuk bisa silaturahmi pada kesempatan hari ini. Nomornya nggak lancar ya? Ya. Atau pakai alat yang gantinya. Kalau ini nggak lancar. Daripada saya tidak. Bentar ya. Saya ibu, bapak-bapak biasanya saya main sendiri, operator sendiri langsung tanpa dibantu malah lancar. Hari ini rupanya dengan model seperti ini masih perlu adaptasi. Baik, kita lanjutkan. Saya lanjutkan aja. Enak juga sih. Saya akan membawakan tema yang tidak ringan. Menggelorakan semangat zakat, infak, dan sedekah. Karena zakat, infak, sedekah ini bukan hal yang ringan. Saya ingin mengajak seluruh jamaah dan yang berada di rumah, di AUM yang ada, untuk memperbaharui keimanan dan komitmen kita dalam berislam. Ikuti yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma. Amin. Kita sudah memperbarui tingkat beriman Islam dengan syahadat miftahul jannah. Nabi dawuh jaddidu imanakum, lalu memperbaharui komitmen kita, raditu billahi robba, jangan lagi pernah kita syirik, wabil islami dina, secara kafah ajaran Islam kita laksanakan, nggak usah yang lain-lain. Bagaimana caranya? Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah komitmen kita. Tambah satu lagi. Rabbi zidni ilma. Mohon kita ilmu. Bukan ilmu saja, tetapi warzuqni fahma. Tentang zakat ini banyak yang paham ilmunya, mengerti ilmunya, tetapi belum paham. Sebab ilmu dalam Islam ini lebih banyak dengan laku, dengan amal. Paham ilmunya, kalau tidak mengamalkan maka tidaklah paham. Ada nasihat nganten, tetapi sing nasihat itu jadi nganten. Bisa ilmunya, tapi jelas dia belum paham. Mengisi manasik haji, bisa ilmunya, kalau dia belum haji bukan tidak boleh, tetapi belum paham bagaimana haji yang sebenarnya. Maka kita mohon Rabbi zidni ilma kognitif, warzuqni fahma afektif dan psikomotorik. Kita lanjutkan, Ibu Bapak yang kehormati. Gimana ini kalian lanjutkan ini? Ternyata ada hambatan yang aduh, ini kok kembali lagi. Ya, saya mulai sekarang. Ini sudah. Sekarang akan saya masukkan satu hal yang penting. Ketika orang akan mati, barulah dia berandai-andai. Ya Allah, mbok kula diuripke sedilit mawon, ampun dipateni riyen. Kok tahu? Allah yang berfirman, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ingin hidup sebentar saja, diberi kesempatan hidup supaya dia bisa melakukan amal yang baik. Apa itu? Sedekah. Kenapa sedekah? Nanti dia mintanya itu sedekah. Wa akum minas sholihin, supaya aku jadi orang-orang yang soleh, termasuk orang yang soleh. Allah jawabnya gimana? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa lan berbeda dengan la. Nah, la itu tidak. Kalau lan itu tidak mungkin. Tidak mungkin aku bisa mengembalikan Anda, dan setelah datang waktu ajalnya, dan aku Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Ini khabirun yang sering kita artikan mengetahui, dalam maknanya Allah itu punya CCTV, rekamannya panjang sekali, lama sampai kita mati. Khabirun, mengetahui dan akan dikabarkan kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Mengapa dia mintanya justru sedekah? Tidak mau minta ben sholat tahajud, ben haji dulu, atau yang lain-lain. Rupanya memang sedekah ini luar biasa. Cukup dengan satu akad, maka akan berlanjut semuanya. Cukup dengan akad. Kalau dia diberi waktu 3 menit, 2 menit, 1 menit, tolong tanah itu aku wakafkan untuk masjid, aku wakafkan untuk TPQ, aku wakafkan untuk Muhammadiyah. Cukup 1 menit, mati, maka dia akan mendapatkan semuanya. Kenapa begitu? Karena menjelang meninggal, menjelang mati, menjelang wafat, Allah buka kasafnya dan dia tahu
siapa yang mendapatkan nilai baik, ternyata nilai yang baik. Di antara yang terbaik adalah nilai sedekah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyampaikan bahwa zakat, infak, sedekah dalam konteks ini sedekah itu paling meringankan saat syakaratul maut. Banyak orang mati ning ngerkoso, insya Allah dimudahkan, tidak merepotkan. Dengan infak sedekah, dengan zakat infak sedekah, itu akan menjadi lampu penerang yang paling terang ketika dikubur. Dan pintu yang paling lebar di surga nanti namanya as-sakhaya. Pintu orang-orang ahli sedekah. Ar-Rayyan kita tahu pintunya so'imin so'imat, tetapi kalah lebar dengan as-sakhaya. Tanda ibadah diterima, orang itu semakin lomo, semakin suka sedekah. Dan menurut Al-Jauzi, yang paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Ditanyakan dari mana dan dikemanakan. Ini enggak jalan lagi. Kayaknya repotnya. Lihat ya. Gimana? Kok kayaknya enggak nyaman ini saya main hari ini. Lanjut. Oh ya, sudah. Ya. Sekarang makna sedekah apa? Kita lihat ini kok enggak muncul full ya. Iya, enggak apa-apa. Ternyata khudz min amwalihim shadaqatan. Teksnya sedekah, tapi maknanya zakat. Di berikutnya next ya. Ya. Ayat 60. Innamas shadaqatu. Maknanya ternyata juga zakat. Untuk 8 asnaf. Next. Sekali. Ibu Bapak, sejarah mencatat ketika syariat zakat ditegakkan, rakyat berkemakmuran. Ini syariat. Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sulit ditemukan orang yang mau menerima zakat. Next. Cepat saja ini. Waktunya tinggal 30 menit. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz waktu itu berpesan, kalau Anda mau miskin, jangan berzakat. Kalau Anda mau miskin, jangan berzakat. Siapa mau miskin? Pasti nggak ada. Maka mafhum mukhalafahnya berzakatlah. Next. Sekarang ini ada nggak negara seperti itu? Next. Terus. Ya, ada. Tetangga kita, Brunei Darussalam. Sulit ditemukan orang-orang yang mau menerima zakat. Sabilillah dobain negara. Terus zakatnya dikemanakan? Ternyata Brunei Darussalam ekspor zakat. Siapa yang menerima? Siapa Bu? NKRI menerima zakat. Bangga apa isin? Kita mukmin terbesar, Muslim terbanyak, tapi impor zakat. Lanjut. Sekarang akan saya sampaikan sejarah zakat, sehingga kita nanti akan bisa mengerti bahwa zakat ini bagian daripada perjuangan bangsa. Next. Ya. Yang pertama, Islam masuk Indonesia. Oke. Tahun 1593 Aceh sudah melaksanakan syariat zakat. Aceh pertama. Tetapi Belanda tahun 1866 melarang pelaksanaan zakat. Orang penjajah takut orang Islam itu punya ekonomi kuat. Maka zakat dilarang, resmi dilarang. Kemudian barulah Kiai Dahlan mengumpulkan zakat dari anggotanya. Waktu itu mengumpulkan
fakir, miskin, yatim, jadilah panti asuhan Loanu di Yogyakarta. Pernah ke Loanu? Panti asuhan pertama. Kemudian jalan terus Muhammadiyah sampai sekarang, alhamdulillah. Tahun 1943 Miai membentuk Baitul Mal. Tetapi langsung Jepang melarang Miai untuk mengumpulkan zakat dan Miai harus bubar. Penjajah nggak mau kalau orang Islam itu kuat. Next. Sekarang di Orde Baru. Orde Baru mulai menggeliat. PMA tahun 68, lumayan. Pak Harto bersedia mengumpulkan zakat besar-besaran. 68 ulama merekomendasikan adanya lembaga zakat di tingkat wilayah. 5 Desember 68 Bajis berdiri pertama di Jakarta. Kemudian Kepres membentuk panitia untuk pengguna zakat yang diketuai oleh Dr. Idham Khalid. Kita tahu siapa beliau. Beliau Menko Kesra. Tapi langsung ditugasi zakat kelola kamu. Bahkan kemudian 1977 muncullah inisiasi dari Dewan Dakwah. Sekarang di era reformasi. Pak Habibie sebentar, tetapi bisa memunculkan undang-undang. Kemudian Gus Dur ternyata pendiri Basnas dengan SK beliau. Maka pada tahun 11 SBY mengamandemen menyempurnakan undang-undangnya Pak Habibie. Dan kemudian ketika Pak SBY mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 2011, langsung orang-orang yang bermental penjajah itu tidak rela kalau ada zakat resmi di Indonesia. Buktinya koalisi masyarakat zakat, ngakunya koalisi masyarakat zakat, mengajukan judicial review. Islam, ya Islam lah, tapi masuk zakat diatur oleh negara. Jadi kalau kita nggak ikut zakat, nggak mau zakat, berarti memperkuat tidak suka dengan undang-undang zakat. Sejak zaman penjajah sampai merdeka pun banyak orang benci manakala zakat dilaksanakan. Maka menang SBY dan 5 Agustus 2013 langsung didajikan Hari Zakat Nasional. 2014 muncullah PP dan dilanjutkan dengan kemarin 16 waktu Pak Jokowi ini ada Rakornas Basnas. Walaupun selama menjabat beliau belum pernah datang ke acara Basnas. Yang hadir paling maksimal kemarin di Solo itu Pak Jokowi, Pak JK. Lanjut. Sekarang apa bedanya Basnas dan LAS? Basnas itu dibentuk oleh pemerintah. Sesepuh saya, Pak Haji, paham ya? Sukaryo, beliau di Basnas. Ini domainnya pada orang-orang yang menerima penghasilan dari pemerintah. Kemudian lembaga amil zakat, masyarakat silakan mendirikan, tapi harus mendapatkan rekomendasi Basnas, baru pemerintah memberikan izin. Maka ada LAS di Muhammadiyah Lazismu, ada Lazisnu dan sebagainya. Lanjut. Sekarang Ibu Bapak, mensa kita tolong kita benakke. Zakat ini bukan urusan pribadi saja sekarang ini, tetapi sudah menjadi urusan pemerintah. Pemerintah mau apa nih zakat? Justru inilah kelebihan Indonesia. Kalau yang tadi ada yang menolak zakat dilaksanakan, kita harus mendukung itu dengan teori kita, ilmu kita, dan amal kita. Kalau haji itu juga urusan pribadi, Pak. Tapi diatur pemerintah. Kenapa? Kalau nggak diatur regulasinya, awut-awutan. Dikenal juga ada haji yang diporsi swastakan. Bahasanya bagus, Bapak. Haji plus. Plus apa? Plus biayanya banyak. Manggone luwih cedak. Ning nang kono mung sedelok. Itu hakikatnya haji diswastakan. Bagaimana ini haji apa? Kalau bahasa sini pemerintah, ini lembaga swasta boleh menangani. Baik, lanjut.
Baik, sekarang pertanyaannya. Apakah zakat sudah menjadi kebutuhan kita? Di Wonosobo insya Allah sudah. Di tempat lain masih perlu ditingkatkan. Sudah menjadi biasa. Yuk kita dakwahkan zakat itu. Bab zakat ternyata kekuatan yang luar biasa. Yuk lanjut. Ya, faktanya di banyak desa lanjut. Di banyak kabupaten ini masih belum menjadi kebutuhan. Bahkan lanjut cenderung disiasati. Ben ora kena zakat. Seperti ben ora kena pajak. Rumasane zakat itu senilai dengan pajak, bukan. Pajak itu urusan dunia, pemerintah monggo, zakat ini adalah ibadah kepada Allah. Ben ora kena zakat delok ngisik. Jadi rupanya haul dan nisab itu dipahami ilmunya untuk menghindari zakat. Itulah fakta yang muncul. Lanjut. Next, Mas. Kalau ada gambar seperti ini Bapak Ibu, yuk lanjut. Gambarnya seperti itu. Pengin tangan di atas, tangan di bawah? Di atas lah. Suka menolong apa ditolong? Menolong biasa. Membantu apa dibantu? Membantu. Itu teori. Prakteknya ketika BLT turun, tangannya mudun. Ketika PKH turun, tangannya mudun. Betul? Itu di Temanggung. Di Wonosobo mungkin tidak berbeda. Jawabnya benar, tapi praktiknya ada di sini. Next, Mas. Nek lin jawab kayak keliru, tolong kon jawab pertanyaan siji. Pilih layat kok dilayati itu aja. Nek iki jawabnya keliru, ya salah payah. Jawabannya betul, kognitifnya betul, tetapi afektif motoriknya berbeda. Itulah Rabbi zidni ilma di sini, warzuqni fahmanya di sini. Banyak orang berilmu, tetapi pemahamannya belum sepadan dengan apa yang diilmu. Lanjut. Nah, kita paham betul. Dari penghasilan kita, dari harta kita, ada hak orang lain. Tolong ini didakwahkan ke siapa saja, anak cucu kita. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumul lis-sa'il wal mahrum. Untuk yang sa'il, yang minta, maupun yang tidak minta. Indah sekali. Dan ini potensi ekonomi Islam yang belum tergali. Lanjut. Ibu bapak, nek ana gambar kong niku kon milih sing endi? Pernah saya teliti, Pak, untuk anak-anak TK dan kelas 1 2, milih tangan di bawah. TK dan kelas 1 2. Kelas 3 4 sampai kelas 6 bingung. Nek nangisor oleh ning kok nangisor ya, nang dhuwur kelangan. Kalau untuk SMP ke atas cepat di atas, Pak. Nek sing wis tuwa-tuwa sok mudhun meneh. Asalnya akeh buta gitu. Coba, next. Padahal sebenarnya ini domain misinya bagaimana membalikkan tangan di bawah tadi menjadi tangan di atas, walaupun dengan uang bunder. Nek tadi itu kan gambarnya merah. Di Temanggung disebutnya obat merah cap 2 lagi gitu tadi. Kali ini domainnya adalah uang bunder itu paling 500-an. Yuk lanjut. Kita paham rukun Islam ada 5, tapi ini lihat kok kari dewe. Bahkan yang sudah haji pun kadang belum zakat. Sudah Pak, apa zakat fitrah? Oh iyalah zakat fitrah setahun pisan be lurus 0,5 kilo kok. Itu sudah merasa Islam banget gitu. Padahal haji, zakat malnya belum. Zakat sering di anak tirikan. Maaf, saya agak ekstrim sedikit. Zakat adalah standar muslim. Tidak berzakat berarti keislamannya belum standar. Sepakat? Insya Allah di sini standar semua. Tapi akan kita lihat nanti bagaimana tingkat lomonya kita. Lanjut. Ini bukti Temanggung dan Wonosobo hampir sama. Saya lihat BPS Wonosobo, warga Wonosobo tahun 2020 793.427. Umpomo sing Islam 700 wae wis. 700 gelem infak 500 sedina. 500 Ibu, 500 kayak tuku uyah ora payu. Gitu? Kayak tuku apa meneh? Minyak ora, mie timbali. Permen paling oleh siji permen sing ora enak.
Getuk sayur araulah 500. Tapi kalau itu dikumpulkan oleh Muslim di Wonosobo ini dari 700.000 orang, 500 ribu per hari, 500 rupiah per hari, sehari terkumpul sekian, sebulan terkumpul sekian, dan setahun akan terkumpul 126 miliar. Itu belum zakat, itu baru infak. Setahun 126 miliar. Apa yang tidak bisa dibiayai oleh umat Islam? Anak miskin, sekolahnya cukup, rumah rusak, dandani, wisin rusak, dandani, usaha kecil, bakso, soto, macam-macam, bantu. Sekian. Ini kalau bisa kita wujudkan dan umat Islam belum zakat, infak saja. Lanjut Mas. Pak, 700 kan bayi ini barang dihitung Pak. Ya wis, sewis dewasa. Yang dewasa orangnya separuh lah, 350 juta. Kalau ini bermental tangan di atas, bukan tangan di bawah, setahun akan terkumpul 63 miliar. Sedikit napa kathah niku, ini potensi umat. Lanjut Mas. Nah, seandainya Basnas seandainya Basnas kok mengumpulkan 10 miliar, lanjut. Lajisnu masing-masing umpamanya 10 miliar, umpamanya lanjut. Ya. Baru 30 miliar. Kalah karo sing saben dina 500. 500 ki raspiro lho. Cilik banget lho. Kalau Basnas 10 juta belum, Lajisnu belum, kalah karo 500 rupiah. Berarti wong Wonosobo ki tangan oke sing nandur pakai sing ngisor. Oke sing termasuk dalam kategori lomo apa tergantung apa termasuk dalam kategori pelit. Muslim kita ini, yuk kita mawas diri. Potensi kita belum digali. Potensi kita besar. Basnas Wonosobo belum sampai 10 miliar. Wonosobo potensinya saya hitung itu adalah 12 miliar. Potensi ASN perangkat itu 12 miliar. Temanggung juga 12,5 miliar potensinya. Temanggung belum banyak juga Pak, baru 7 miliar. Lajismu alhamdulillah sudah bisa 3,5 miliar. Lajisnu sudah bisa 8 miliar. Nek dikumpul ke jebul ke 22 miliar ngono. Temanggung yo ge wong pelit, ge padha karo Wonosobo. Artinya apa? Perlu dikelurakan. Kalau kita jadi pejuang, ayo berjuang lewat ekonomi, pemberdayaan ekonomi lewat zakat ini sangat penting. Lanjut Mas. Ya. Iki dieling-eling ya. Semakin pelit, semakin sulit. Semakin pemurah, semakin mudah. Biasanya cok dadi pemurah nek ana pil niku nggih. Pemurah dadi, sing rapati pemurah ya ora dadi. Semakin pelit, semakin sulit. Ojo digambari nggon pil, tapi jadikan ini kepribadian kita. Pingin Allah memberikan, berikan dulu. Pingin dipinjami Allah, pinjami dulu. Lanjut. Ya. Nabi pun sudah berjanji. Mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta. Cuman masalahnya punya ilmunya sudah. Pahamnya dikatakan paham, ngakuni paham, ning ngrung lakoni berarti sebenarnya belum paham. Maka doa kita jangan diputus, Rabbi zidni ilma titik. Ning warzuqni fahma. Pahamnya bagaimana? Dengan melaksanakan maka akan memahami apa itu sebenarnya ma naqasat sadaqatun min malin. Lanjut. Kemudian Allah pun sudah berjanji pada surat Saba ayat 39. Pasti akan dilipat gandakan. Ilmunya masuk, tapi kognitifnya, motoriknya belum. Inilah jarak dari ilmu dan faham. Bagaikan samawat wasumur. Sakwadho gitu loh. Pahami iyo, tapi pengamalannya masih perlu kita tingkatkan. Next. Kita tahu ada 3 yang Allah gandengkan. Ati Allah, ati Rasul, wa aqimus shalah wa atuz zakat,
Anishkurli wali walidaik. Yang kedua ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ini menggunakan wawu limutlaqil jam'i. Artinya kedudukan salat dan zakat itu sama. Saya pertegas lagi, rapaidah salate nek ora zakat. Ning sing sugih ya rapaidah zakate nek ora salat. Sampai-sampai dari 36 kali kata salat, 30 kali digandengkan dengan zakat. Ini kita tangkap dengan cerdas. Ternyata zakat itu tidak boleh disepelekan dan tidak boleh dianaktirikan. Kalau kita sudah syahadat tadi, Allah itu bilang tadi, yuk komitmen kita bangun. Lanjut Mas. Zakat ini wujud nyata bahwa kita ini syukur atas rezeki Allah. Zakat, infak, sedekah, saksi dan bukti keimanan kita kepada Allah. Dan wujud ketaatan dalam kita berislam. Nek durung berarti durung taat. Sadar bahwa ada orang lain dalam harta kita. Ini penting. Dan kelebihan negara-negara komunis menonjolkan sisi ini. Sama rata, sama rasa. Kita Islam tidak seperti itu. Ada orang lain dalam perolehan, dalam penghasilan, dalam harta kita. Insya Allah dengan zakat, infak, sedekah akan menjadikan harta kita berkah. Lanjut. Baik, sekarang kata kuncinya, monggo keluarkan 2,5%, langsung setorkan dari semua pendapatannya 2,5% saja. Insya Allah yang 97,5% berkah. 2,5% itu sedikit dibandingkan dengan yang 97,5%. Orang sering melihat yang 2,5% itu dianggap besar karena dia obot, berat. Maka untuk rekan-rekan yang mendapatkan pendapatan baik dari Muhammadiyah, dari lembaga lain, dari pemerintah atau dari swasta, jangan bawa pulang dulu sebelum dikurangi 2,5%. Itu zakat. Apakah cukup dengan zakat saja? Hakikatnya sudah. Tetapi kalau belum infak dan sedekah, tentu ini ajaran Islam juga. Zakat itu cukup 2,5%. Yang mal, kalau yang tijarah ada persentase sendiri. Pertanian ada 10% atau 5% monggo. Terus infaknya itulah yang menjadi nilai tambah kita. Pripun Pak maksudnya? Begini, ada orang yang suka sedekah tapi nggak mau zakat. Ada Pak? Sedekah bantere jamak. Orang sedekah jenenge sedekahan. Paham ya? Bahasanya sudah bukan sedekah Pak, sedekahan. Gini, ada sudah pakai kacamata, sudah pakai peci, pakai sepatu ning ranggo kathok. Apa kuwi? Jarang. Jadi sing sunat-sunat wis ning sing wajib malah ora. Itulah gambarannya kuwi mau. Paham nggih? Tentu kita yang sudah berkomitmen tadi wajibnya dulu, baru sunnah itulah nilai tambah kita. Pak Jun gimana? Saya memang pegawai Depak dulu. Jakarta tentu ke Basnas. Begitu pensiun saya belum ditetapkan jadi ketua Basnas Temanggung, belum Pak. Kontrak di BRI, Bu, zakat saya langsung ke Basnas 2,5%. Sampai kapan Pak? Sampai saya mati. Oh nggak boleh Pak. Gimana? Kalau mati nggak bisa zakat. Oh iya ya. Maksudnya gini Pak. Harus ada batasan. Oke, saya kontrak 15 tahun. Kan hanya 2,5%. Hanya 2,5%. Nah kalau infak sedekahnya bisa kemana-mana. Ke lajismu, ke lingkungan, kemana. Tapi zakat itu hendaklah melalui lembaga resmi, Basnas, Lajismu, Lajisnu. Untuk di sini apalagi yang ada saya belum tahu. Kalau di Temanggung ada Aku Peduli, ada Lajis Jateng. Dalilnya sudah jelas kok. Ini komposisi keilmuan paham, yuk kita amalkan. Lanjut Mas. Next. Ya. Oh, gambarnya beda-beda ya. Ada gambar itu, enggak apa.
Ini ada tulisan sederhana. Salatlah dan zakatlah. Salatlah walau terpaksa. Walau terpaksa tetaplah salat. Beribadahlah walau terpaksa. Berzakat sedekahlah walau terpaksa. Karena lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Cocok niku. Buktikan dalam tindak laku kita. Lanjut. Ya. Saya mengajak forum ini semuanya sebelum wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha tadi. Jadilah ahli zakat, infak dan sedekah. Lanjut, Mas. Ya. Yang ada lazismu untuk keluarga besar Muhammadiyah. Untuk yang PNS tetaplah ke Basnas. Memang aturannya undang-undangnya begitu. Infak sedekahnya monggo. Lazismu lewat lembaga amil zakat resmi. Lanjut. Khul min amwalihim sedekatan. Jadi tugasnya amil itu untuk mengambil, sekaligus tugas kedua mendoakan. Baru yang ayat 60 menjadi mendistribusikan. Doa. Lanjut. Untuk amil di lazismu di teman-teman, tolong jangan lupa ini kewajiban amil ini. Mendoakan orang yang berzakat. Kenapa nggih? Ajarakallahu fima a'tait wa barakalaka fima abqait wa ja'alahu laka tuhuran. Hadis Muslim. Jadi ada nomor titipan nomor apa jangan lupa doa. Memang itu kewajiban penerima amil untuk doa. Biasanya mingsuk matur nuwun, ya wis apik matur nuwun timbang ora. Tetapi tentu ada syariatnya, kenapa tidak? Lanjut. Zakat lewat lembaga amil resmi. Mengapa? Karena kalau zakat lewat amil resmi, katakan Basnas, lazismu, lazisnu untuk teman kita, zakatnya sah secara juridis formal Indonesia dan secara juridis dari Allah. Kalau yang tidak amil resmi gimana Pak? Tidak sah secara juridis formal dan Allah pun, Rasul pun tidak menganjurkan seperti itu. Lewatlah amil. Maka waktu Rasul ada namanya Baitul Mal. Wes toh percaya ke karo amil, terus lepaskan. Selesai tanggung jawab kita. Selanjutnya menjadi tugas amil. Kalau keliru, maka kelirunya amil. Disinilah beratnya Pak Haji Suparyo dan teman-teman juga di lazismu. Amil itu jabatan resmi dari Allah, berat tanggung jawabnya. Berat. Sudah diberi amanah, harus amanah. Maka serahkan saja, sudah selesai dan sah zakat Anda. Mau dikemanakan? Luweh. Seperti kita donor darah. Kebetulan saya sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Temanggung. Ya kemarin mendapatkan penghargaan juga walaupun baru 50 kali donornya nggak apa-apa. Mau 75 kali nggak boleh karena umurnya sudah telu. Siapapun yang menggunakan silakan. Donor. Untuk siapa silakan. Biasanya orang donor kan aku tidak donor ibuku, bolehlah. Tapi ikhlaskan saja, zakat lewat amil, siapa penerimanya, monggo. Lepaskan saja donor untuk siapa saja, monggo. Lebih kita kepada Allah. Kemudian akan menjaga keikhlasan muzaki. Kalau tidak lewat amil, Bapak, ya Kang, tak zakati, tidak ada somadang. Riya. Belum tentu diterima Allah. Juga menjaga perasaan mustahik. Mustahik nak nompo langsung. Wah, munduk-munduk, wong oleh. Sesuk ben oleh meneh, munduk-munduk meneh, merendahkan martabat mustahik. Dengan melalui amil, insya Allah terwujud pemerataan, bahkan muzaki mendapatkan doa dan mendapatkan pahala jamaah. Pahala kok jamaah toh Pak? Next. Ini muzaki mendapatkan nilai jamaah, nilai pahala jamaah. Ini menerima rumah tidak layak huni. Zakatnya mau 100.000 Pak. Tapi mendapatkan pahala mereka yang di rehab rumahnya. Berapa? Temanggung kemarin
Tahun ini hanya 144. Saya belum tahu Wonosobo. Ini penerima plesterisasi. Kemarin hanya 600. Tahun ini 800 plester. Saya belum tahu Wonosobo. Ini 100.000. Wis oleh pahalane gawe omah, gawe plester, gawe WC. Anak SMA kita biayai, wis oleh pahalane. Wong sing lara dibantu dapat pahalanya. Hafidh-hafidhah di sini berapa sekuntar yang biayai? Temanggung baru bisa membantu 60 calon hafidh. Selama 3 tahun dibiayai penuh. Kemarin hafal 13 orang, hafal 13 juz. 100.000 wis oleh ganjaran nih. Punya anak-anak yang hafal Quran. Dan banyak sekali. Mu'alaf diopeni. Tidak banyak sih, mu'alaf hanya 5%, 325 juta kita keluarkan. Mu'alaf diopeni. Hanya 100.000. Tetapi pahalanya sudah mengikuti pahala sing omah, sing WC, sing jamban, sing macam-macam sampai dengan anak-anak sekolah. Itulah yang saya maksudkan dengan pahala jamaah. Nah, zakatku tak kekene nang tanggaku lung wis sah secara agama ning ganjaran ki mung siji tok kuwi ibaratnya salat munfarid, salat dewean. Yo dewek. Kalau imam di sini jamaahnya 100.000 itu nilainya sama, akumulasinya menjadi banyak dan semua punya nilai itu. Begitulah gambaran zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Lanjut. Baik, yuk pripun yang ngetok niku. Saya buat gambaran jambu. Nek maam jambu di maam sik yuk dikumbah apa dikumbah sik yuk di maam. Tentu kumbah sik di maam. Kan gitu ya? Wis apik kumbah sik kayak di maam. Itulah. Berapa hasilnya? Bersihkan dulu. Baru kemudian dimakan. Setelah bersih. Lanjut. Itu kalau jambu empuk, Pak. Nah, kalau salah operadun cai langsung dipam. Tentu ini tidak benar. Lanjut. Nah, duren operadun cai langsung dimplok. Kayak buta wae ora iso. Apa meneh kok manungso. Dibuka dulu lah. Yang diambil pun hanya sedikit, isinya pun untuk yang lain. Apalagi yang punya apa? Dengkul-dengkul do linu-linu kan. Iki digodok di maam itu obat pelumur pelumas persendian. Luar biasa. Ya ojo kulit di maam di sini di maam kok lihat serakah teman gitu. Memang ada hak-hak yang lain. Lanjut. Baik. Sekarang waktunya tinggal 5 menit. Perlu pendidikan zakat sejak dini. Membuat orang loma itu dicelcek kayak ngomong. Usah ada jatuh dulu balu loma, tapi perlu dididik sejak dini. Next. Ya, lanjut. Ya. Untuk anak-anak kita di TK, apa dibiasakan seperti ini. Di rumah anak-anak kita yang api-api cah cilik kok TK kok ngono kuwi. Ben seneng titip ini uang Allah. Lanjut. Kalau yang sudah agak dewasa, gambarnya jadi seperti ini. Bekal mudik abadi. Mongko ora ono sing ora mudik to? Apa yang kau beri, itulah yang kau bawa. Apa yang kau beri akan ulang-ulang. Apa yang kau cari akan kau tinggalkan. Apa yang kau beri, itulah yang kau bawa. Rumusnya begitu. Golek bojo, nek ora ninggalke ditinggalke. Golek anak, nek ora disiki didisiki. Golek mobil, nek ora ditinggalke ninggalke. Itulah yang kita cari. Tapi yang kita berikan, itulah yang akan menjadi teman kita. Lanjut. Kalian begitu belum paham yang ini sedang Jumatan kok truk ya, truknya ternyata hasilnya banyak. Yang seperti ini masih belum masuk lagi, next. Infaknya kota kayak ngono kuwi. Ini kota infak Pak. Di UMM Magelang begitu tuh. Di Magelang satu mau infak 10.000 rasido Pak nang UMM. Sidane yuk gede. Lawang kendaraan masa depan sih. Ini digawe kota amal nih bentuknya kayak ngono kuwi. Terakhir sing wis cetha iki. Nah, iki. Tabungan masa depan. Ilmunya masuk. Rabbi zidni ilma sudah. Warzuqni fahmanya perlu kognitif dan motorik. Lanjut. Baik,
Sekarang ada sebuah kisah yang saya yakin panjenengan sudah perso semua. Waktu itu Kiai Haji Dahlan tertutup ya, enggak apa ya. Nutuk kentongan nang Kauman Jogja. Sudah pernah ke Masjid Kiai Dahlan? Belum. Masjid tinggalan Kiai Dahlan belum ya di Kauman? Pojokan itu Jalan Gerjen. Saya tinggal 3 tahun mepet ke Masjid Kiai Dahlan. Sekarang direhab bagus sekali. Saya tinggal 3 tahun dan kini tinggal saya di sini tinggalan masjidnya Kiai Dahlan. Waktu itu Kiai Dahlan ngentong tung teko. Ada apa ya? Ada apa ya? Terus Kiai Dahlan ngendika, Muhammadiyah membutuhkan uang berapa itu? 500 golden untuk yatim dan membayar guru-guru di sekolah Muhammadiyah. Saya akan menjual dan melelang semua barang-barangku. Betul Pak itu Pak. Lemari ini toke, meja ini toke, kabeh toke. Yang masih di rumah beliau sekarang itu, bifat kecil itu masih, dan dipanya masih, kursinya masih asli. Toke kabeh. Iki kursi tak adol, sapa sing wani? Kula, sedasa, sapa sing wani luwih? 15 kula. Kurang pula ya, sing 20. Iki bifetku masih asli jati. Bifetku, sapa sing wani? Niku gangsal 12, Pak. Sapa sing luwih? Kula selangkung, kula 50. Ya sing 50. Kiai Dahlan melelang semua hartanya, dikeluarkan semua dilelang. Untuk membiayai fakir miskin dan guru-guru Muhammadiyah. Dilelang semua, dikumpulkan oleh sing ngulisi. Butuh mung 500, jebul tertulis terkumpul patangan. Ini bukti Kiai Dahlan mengetok kentongan, bukan kentongan yang terpukul, tapi hatinya orang Muhammadiyah terpukul. Bar ngono wis rampung pun Kiai pun yuk do ngadeg next Mas. Santri do ngadeg terus do kondur ya. Next ya. Pulang ke rumah masing-masing lagi mlaku Kiai ngendika, iki gawa bali wis tak dol kok. Wis mbok tuku juga bali, go bali ngono. Apa? Kata jamaah Kiai, biarlah barang-barang ini menjadi milik Kiai. Kami yang memang harus membiayai anak-anak fakir, miskin, yatim, dan guru-guru Muhammadiyah. Sudah diberi contoh langsung oleh beliau, tidak hanya Rabbi zidni ilma, tapi warzuqni fahma. Lanjut Mas. Apa yang kita cari dari materi ini? Kalau mungkin unsur PDM didorong Aisyah, didorong pemuda, didorong tapal suci, semuanya. Kenapa tidak? Gawe satu idarat. Kan tanda tangani sedekah jariah, jariah jalan. Coba semua guru karyawan zakatnya harus masuk ke lajismu. Itu yang zakat. Yang infaknya buat infak harian. Suatu hari di satu sekolahan, enggak saya sebut sekolahnya, enggak rapi. Akan buat masjid lebih mewah dari ini. Lantai 2. Lebih mewah karena lantai 2 dan bagus. Sekolah itu tidak punya uang. Ada yang punya ide, Pak, sekarang kita menggunakan SMS dan SML. Apa itu? Sedekah minimal 500 untuk semua murid. 500 tadi, contoh 500. Dan SML, sedekah minimal 1000 untuk guru dan karyawan. Tidak sampai setengah tahun, Pak. Waktu itu tahun 2009, Pak. Masjid 600 miliar. Jadi, kaya Bandung Bondowoso dari murid dan guru. Sampai hari ini, SMS dan SML terus dilaksanakan. Guru loro biaya sekolah, murid loro sekolah, anak yang tidak mampu dari itu zakatnya tetap ke Basnas, guru-gurunya tetap ke Basnas, tapi infak sedekahnya dari mereka dikumpul terus bisa untuk mengelola sosial dari murid dan guru. Kalau ini bisa diadopsi di Muhammadiyah Wonosobo, laksanakan itu. Murid produk pendidikan sejak dini sangat penting. Setelah terkumpul dikemanakan uangnya? Kayak lajismu. Instruksinya PDM mestinya begitu. Lah kok menginfak dok Pak? Ora iso oleh kalau Pak. Lajismu kan regulator, masuk lajismu. Ada infak terikat. Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo. Sebulan terkumpul
3 juta. Setahun terkumpul 35 juta. Kenapa tidak infak terikat? Tarik kembali ke sekolah masing-masing untuk membiayai itu. Sah. Dan uang itu, rezeki itu akan membawa nilai manfaat dan barokah manakala ada transaksi. Klutik 500 muridnya, klutik 1000 gurune, ekrannya ke lazismu, masa ya monggo, tapi untuk Muhammadiyah lazismu saja. Sudah pahala lagi, didoakan juga. Lazismu ada aset masuk. Lalu lazismu mentasarrufkan, ini ada akad lagi, pahala lagi. Dipantau bagaimana pengamalannya, itu akan menjadi ladang pahala dan pembinaan sejak dini untuk sikap mental tangan di atas. Apa yang kita cari? Enggak, Mas. Sebenarnya yang kita cari tidak lebih dari ridho Allah, barokah dari Allah. Ayatnya wis apal kabeh. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna. Saya ulangi. La fatahna pakai lam takkid atau lam taukid dan diikuti dengan fi'il madhi. Bener semakin nek cara Jawa angel iki. Mesti wis tak nehi, mesti wis tak paringi. Kan taukid ya, pasti. Tapi sudah saya beri. Artinya apa? Kalau kita iman takwa dengan benar, pasti Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Itu sebenarnya ending dari pengamalan yang kita cari adalah berkah dari Allah untuk kita menghadap kepada beliau dirahmati, diberkahi. Maka dan materi boleh mulai mundur. Saat ini mulai rampung mundur oleh mulai. Lanjut Mas. Sekarang edisinya edisi kuis. Kuisnya berhadiah juga. Pertanyaan pertama, next Mas. Sejarah mencatat syariat zakat ditegakkan, rakyat pasti berkemakmuran. Apa pesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Silakan ngacung. Pesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tadi saya tulis. Ya. Kalau mau miskin jangan berzakat. 100. Nanti maju ya. Nanti maju. Nengkose. Buka Mas. Ya. Kalau Anda mau miskin jangan berzakat. Betul. 100 untuk panjenengan. Berarti slide mau ya didelok tenan ini loh. Pertanyaan kedua, nanti masih Mas. Kedua. Berarti juga kuisnya. Pertanyaannya? Melelang barang-barang untuk membayar guru-guru sekolah Muhammadiyah dan anak-anak fakir miskin yatim. Membutuhkan berapa dan dapat berapa. Kok putri sing ngajeng belakang duluan, belakang itu. Butuh 500 dapat buka Mas, bener pora? Betul. Betul. 100 untuk Anda nanti maju ya. Baik. Berarti gambar kita tur di pocong ya. Terakhir yang ketiga, 3 aja. Wis yang ketiga. Ya. Sebentar. Ucapkan doa untuk mendoakan Muzaki. Ya, yang bisa ngacung? Hadis ini masalahnya. Supaya siap jadi pengurus, jadi amil. Ya, ada? Ada? Ya. Buka Mas. Ya. Artinya wis pinter toh. Insya Allah yang lain pinter mengizin. Bensin liani wae. Silakan ketiganya maju, Pak. Hadiahnya ora sepiro, tapi ini khas Temanggung, gula aren Temanggung. Gitu. Mas Fadli tolong maju. Anak-anak istri.
Lanjut ya. Ya, sudah selesai. Menikah yang saya keloterakan sengaja di Wonosobo ini, nanti setelah saya dari sini saya ketemu besan saya juga Wonosobo, dan nanti akan jalan-jalan kumpul dengan Wonosobo. Kebutuhan pokok orang itu ada dulu pangan, sandang, papan. Ngerti nggih? Saat ini tambah piknik kali paket data. Nah, niki piknik mangke paket data ini pun. Kalau anak bojo kalau cek kabeh niki. Makatan pilih ada umpan balik, monggo kalau masih diperkenankan oleh moderator. Monggo kalau ada, kalau tidak ada enggak apa-apa. Monggo. Mungkin ada yang ingin bertanya. Diatur oleh moderator saja, monggo. Ada 2 atau 3 pertanyaan. Satu saja. Satu saja. Ya, ini dari Bapak sebelah sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Hasan Syahri, Ngadi Kusuman, Kertek. Pertanyaan saya, masalah zakat hasil pertanian, hasil perkebunan, Pak. Dari mana perhitungannya, berapa persen, dan kapan dikeluarkan? Ini perkebunan menggunakan pengairan pakai mesin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada pengurus Basnas Kabupaten Wonosobo, sebenarnya yang berhak menjawab adalah beliau. Wong soalnya wilayah Wonosobo loh niki. Nek nang Temanggung sing jawab ketua Basnas Temanggung ya. Kita kira Pak Haji Paryo sibuk iki. Pak Haji Paryo selaku sesepuh di Muhammadiyah dan juga di Basnas ini, zakatnya zakat mal untuk pertanian ini berapa persen dan tekniknya bagaimana, haulnya bagaimana, membayarnya kemana. Kalau kok nyuwun Bapak Haji Suparyo paling ketegasan supaya nanti bisa klop dengan keberadaan di Wonosobo. Mau kelaturakan Bapak Haji? Yeah. Matur nuwun, terima kasih Pak Hasan untuk pertanyaannya. Rasanya kurang etis kalau saya jawab karena ada ketua Basnas sekalipun Temanggung, tapi statusnya sama. Mohon bantuannya Bapak Ketua Basnas Temanggung. Luar biasa senior saya dari kadirnya. Beliau seperti malaikat, Pak. Beliau itu seperti malaikat yang datang ketika Rasul lagi ditunggah. Ada orang datang, Muhammad, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Dijawab Rasul. Terus pergi ke sana. Abu Bakar, Umar, ngerti? Sapa sing takon ki mau? Ingkang pirsa Rasul. Iku Jibril sing gek takon aku sepenerangke iman, Islam, ihsan. Pak As'ari ini ibaratnya malaikat tadi. Jani wis ngerti ning pingin Pak As'ari mulang karo sing liyane melalui saya gitu ya Pak As'ari ya. Kalau memang itu pertanian dengan air yang mudah 10%, kalau yang dengan pengairan teknis 5%, kapan menyampaikannya dan haulnya yauma hasodihi. Yauma hasodihi. Kapan panennya. Jadi itu pertanian yauma hasodihi. Sampai-sampai pegawai sing di pertanian mawon dijukuk kaya petani yauma hasodihi, hari gajiane. Ngerti Pak? Jadi kalau nisabnya untuk pegawai karena ini wa anfiqu mimma kasabtum dari kasab, maka 2,5% dinisbatkan dengan emas. Kalau pertanian memang sudah ada tekstualnya 10% atau 5%. Kapan pemungutannya? Yauma hasodihi, hari panennya. Ngaten Bapak? Cekap? Monggo moderator. Iya, Waalaikumsalam. Iya, lanjut.
Waalaikumsalam. Suatu hari di pengajian bikin ada yang tanya begitu. Gimana Pak kalau saya lewat Layismu? Kata seorang PDM, berapa zakatmu? Sebulan. 100 Pak. Rumah saya ini 100 ke oke. Rumah saya ini oke. Serahkan ke Layismu, maka akan datang ke sana lebih dari yang kau berikan. 100 ke Layismu, tanggane piro? 10. Jaluk ke Layismu sah. Dan itu bisa. Maka setiap kali kami Ninsewu Klo Basnas, ketika ada pertanyaan begitu, serahkan zakat Anda ke Basnas, kalau Layismu, berapa tetangga Anda kita cukup. Munggai seko satu desa, perangkat desa sudah menjadi Layismu, desa, menjadi lembaga kami sudah. Sak kecamatan, perangkat kecamatan sak desa yang munggai mung maksimal 4 yuto setahun, tapi turun di kecamatan 230 juta. 350 juta. Sampai kecamatan tertinggi di Temanggung menerimanya ada yang 400 juta. Padahal zakatnya mau 100. Tapi kalau tidak ada kesadaran begitu, maka tidak akan pernah terwujud kebersamaan ekonomi dan kekuatan ekonomi. Jadi kesimpulannya, serahkan ke Layismu. Lingkungan tolong dipedulikan dan usulkan. Bahkan di Temanggung ada, iki zakatku sak sekolahan, tak serah ke Layismu kabeh. Ning terikat karena bebu yo metu kuduna sekolahanku. Boleh. Bisa. Itu yang zakat. Ya, yang zakat serahkanlah ke lembaga amil resmi. Yang infak sedekah monggo. Kalau keluarga dan orang tua jangan diambilkan dari zakat. Mosok bab mbok ini dizakati. Mosok anak itu dizakati. Tentu ini adalah tanggung jawab kita. Selagi kita pelit semakin sulit. Kalau kita pemurah, Allah akan mengucurkan rezekinya lebih banyak. Begitulah kalau kita bisa dengan jamaah, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i. Monggo untuk Layismu di Wonosobo sudah berapa saya belum tahu. Temanggung insya Allah akumulasi sudah sampai 3,5 miliar bahkan kembali 4 miliar. Layisnu sudah sampai ke 8 miliar. Basnas baru ke 7 miliar. Min Layismu beda Pak. Layismu ki 8 miliar wi, yang 1 miliar nanggone kabupaten. Sing 2 miliar nanggone kecamatan. Sing 7 miliar ternyata terus langsung dibagi nang RT nang ranting-ranting. Kalau di Muhammadiyah tidak, semua kumpul ke atas dan kemudian diturunkan ke bawah. Monggo, mudah-mudahan ini akan memunculkan semangat kita. Kita tidak menjadi pengkhianat bangsa dengan tidak mau berzakat, infak dan sedekah. Makaten Ibu, makaten pilih saking atur kula wonten bab ingkang kirang prayogi, saestu kula nyuwun agunging samudra pangsami. Mugi-mugi rezeki ingkang sampun Ibu Bapak infak sedekah lan zakataken dipun berkahi dening Allah. Semoga Allah mengganti dengan pahala yang lebih banyak. Dan rezeki yang masih di tangan, masih dalam kekuasaan Anda, masih dalam genggaman Anda, semuanya menjadi rezeki yang bersih dan barokah. Putra-putri kita tidak tercampur dengan makanan-makanan haram. Mudah-mudahan anak-anak kita akan menjadi anak-anak, cucu-cucu, dzurriyyah thayyibah yang solih dan